kita teringat 2 minggu lalu ketika tim untuk penggalian jenazah beberapa romo yang ada di pemakaman Kristiani Sukun karena di sana sudah penuh, dan kemudian beberapa juga makam yang tua sekitar 60 tahunan sudah agak rusak, pindahkan, digali, kemudian dikumpulkan sisa-sisa jenazah baik tulang atau bekas pakaian ataupun juga punya, kemudian dikremasi di Sentong dan beberapa hari lalu disemayamkan di Kolumbarium Karmel di Luandeng. Satu yang saya memang belum bisa lupakan ketika para gali makam maksudnya, mengumpulkan tulang-tulang dan bekas-bekas jenazah yang ada, yang dialami oleh mereka dan yang hadir menyaksikan adalah bau wangi. Dirasakan bersama juga ketika dimasukkan peti kecil, dibawa ke Sentong, mobil pun terasa aroma wangi. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama-Mu. Selamat sore para saudara yang terkasih. Datanglah kerajaan-Mu yang senantiasa kita doakan dalam doa Bapa kami. Rinduan, harapan selalu ada di dalam kehidupan kita, tercermin dalam intensi-intensi misa, baik yang dibacakan ataupun juga yang secara pribadi kita mengharapkan kerajaan itu datang. Hari ini kita merayakan bersama-sama Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam. Kita diajak merefleksikan bersama apa yang sebenarnya terjadi. Sekaligus juga saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Engkau mengatakan bahwa aku adalah Raja. Untuk itulah aku lahir. Untuk itu aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku bersaksi tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Para saudara kasih, jawaban Yesus tegas
jelas. Siapa dia sebenarnya? Apa yang menjadi misi kedatangannya? Apa yang menjadi target juga kesaksiannya? Dia yang berasal dari kebenaran. Para saudara, apakah kita juga menjawab, ya, Engkaulah Raja. Ya, saya keluarga, persekutuan, kumpulan, semua mendengarkan suara Sang Raja itu. Bagaimana kita sungguh-sungguh ketika menyaksikan juga peristiwa sekitar kita dapat menyatakan Tuhan sungguh hadir. Pada saudara yang kasih, kita teringat 2 minggu lalu ketika tim untuk penggalian jenazah beberapa romo yang ada di pemakaman Kristiani Sukun karena di sana sudah penuh, dan kemudian beberapa juga makam yang tua sekitar 60 tahunan sudah agak rusak, digali, dipindahkan, kemudian dikumpulkan sisa-sisa jenazah baik tulang atau bekas pakaian ataupun juga bentuknya, kemudian dikremasi di Sentong dan beberapa hari lalu disemayamkan di Kolumbarium Karmel di Luandeng. Satu yang saya memang belum bisa lupakan, ketika para penggali makam maksudnya, kemudian mengumpulkan tulang-tulang dan bekas-bekas jenazah yang ada, yang dialami oleh mereka dan yang hadir menyaksikan adalah bau wangi. Dirasakan bersama. Juga ketika dimasukkan peti kecil, dibawa ke Sentong, mobil pun terasa aroma wangi. Sehingga yang ada dipikirkan adalah ketika memang bulan November ini adalah bulan arwah, dan juga merasakan kematian itu sebagai sesuatu peristiwa yang menakutkan, yang membuat orang untuk menghindar. Jangan mati, yang menakutkan. Tetapi dengan peristiwa sederhana itu justru sebaliknya. Yang kita hadapi adalah sungguh bukan peristiwa yang mematikan, tetapi menghidupkan. Kesaksian dari para penggali jenazah sendiri mengatakan, sungguh merasakan ini belum pernah kami alami sebagai penggali makam. Ini suatu yang luar biasa. Kita rasakan sendiri, justru inilah yang menjadi juga kekuatan bersama. Iman akan Allah yang hidup. Iman karena pengakuan Yesus adalah Raja semesta alam yang menguasai, mengatasi apa yang ditakutkan manusia, kematian. Memang apa bentuk kerajaan yang diungkapkan oleh Yesus? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Karena pasti adalah kerajaan kebenaran. Bukan denominasi, penguasaan, kekerasan, atau bentuk-bentuk yang merupakan memang kebanggaan yang dapat hancur seketika. Entah karena saling perebutan kekuasaan peperangan ataupun karena bencana. Tetapi kerajaan Yesus adalah
kerajaan yang berintikan kebenaran, yang tiada lain adalah pembawa damai, sukacita. Bentuk-bentuk yang dilakukan, ungkapan yang dilakukan adalah pelayanan, servis, yang senantiasa diwarnai kasih, pengampunan, kedamaian. Para saudara yang kasih, hari raya Raja semesta alam adalah penutup dari tahun liturgi kita. Tak terasa minggu depan kita akan memasuki masa Advent, tahun baru, liturgi baru. Tuhan yang senantiasa menguasai waktu, mengendalikan waktu. Hidup kita tiada lepas dari waktu yang selalu berjalan. Tetapi kita diajak untuk senantiasa bersukacita, untuk juga menyambut senantiasa kehadiran kerajaan Allah. Sekaligus juga kita diajak untuk juga bagaimana menghadirkan kerajaan Allah, baik di dalam lingkungan keluarga kita, komunitas kita, lingkungan pekerjaan kita, dimanapun juga kita berada. Bisakah wewangian kerajaan Allah itu hadir di tempat kita, sehingga seperti yang dibawa oleh para almarhum, para romo, yang meskipun dimakam sekian tahun, sekian lama, ada 60, 50, 40 tahun, tetapi dirasakan wewangiannya yang tiada lain adalah sungguh Sang Raja semesta alam, Yesus, hadir di tengah-tengah kita. Saudara, hari ini juga kita memperingati dalam minggu ini Hari Orang Muda Sedunia. Orang muda adalah wajah harapan. Memang di sini ada webinar bagaimana berkatekese, berpastoral terutama terhadap generasi, entah itu namanya set ataupun generasi dengan nama-nama lain. Kita merasakan bersama era disturbios yang terpuruk pandemi menjadi kecemasan bagi kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, terutama yang mempengaruhi perilaku, karakter, etika orang muda kita. Kita harapkan semoga orang muda kita seperti apa yang juga diungkapkan di dalam katekese misa tadi, mereka juga sanggup untuk juga mengangkat apa yang menjadi tema sinode para uskup sedunia. Persekutuan, partisipasi, dan misi. Marilah kita hadirkan Sang Raja dalam kehidupan kita, yang menjadi juga misi bagaimana gereja hadir dalam berbagai bentuk kehidupan kita. Semoga Allah yang beraja senantiasa juga menaungi hidup kita, sehingga kita pun juga mampu untuk juga bersama-sama bersiarah menuju kemuliaan kekal Allah di surga. Amin. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Dan semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Peran Ekaristi sudah selesai. Pergilah, kita diutus.